buku yang berjudul Research Method in Human Computer Interaction, yaitu edisi kedua. Nama penulisnya yaitu Jonathan Mazar, Jinjuan Heldifeng, dan Harry Hoekeiser. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama teman saya Dia Indirati, NIM 17650093, dan yang kedua yaitu saya sendiri Muhammad Ali Zamroni, NIM 17650113. Membahas tentang measure the human atau mengukur manusia. Yang pertama yaitu penjelasan dari measure the human atau mengukur manusia. Measure the human menjelaskan tentang berbagai cara yang dapat dilakukan oleh tubuh para peneliti sebagai penghasil data, respon emosional, dan aktivitas otak. Berbagai macam pengukuran fisik emosional dapat membantu untuk mendapatkan wawasan yang signifikan tentang cara pengguna bekerja dengan antarmuka. Selanjutnya, measure the human atau mengukur manusia sendiri memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama adalah pelacakan mata, yang kedua pelacakan gerak dan posisi, yang ketiga alat fisiologi, yang keempat koleksi data, analisa, dan interpretasi. Selanjutnya, pelacakan mata. Latar belakangnya studi MK tradisional yang tak terhitung jumlahnya menggunakan dan terus menggunakan pengukuran interaksi mouse atau keyboard dalam upaya untuk melihat bagaimana pengguna mengontrol komputer. Pendekatan ini bisa sangat berguna, tetapi memberikan gambaran yang tidak lengkap karena hanya mengetahui tombol mana yang ditekan dan di mana mouse dipindahkan tidak membantu kita memahami apa yang terjadi. Selanjutnya, pelacakan mata tentang aplikasi. Para peneliti telah menggunakan pelacakan mata untuk mempelajari perilaku pengguna dengan berbagai antarmuka komputer. Penjelajahan web dan navigasi telah dipelajari dengan baik dalam hal ini. Dalam sepasang studi penelitian di Microsoft menggunakan sistem pelacakan mata untuk memeriksa dampak faktor-faktor seperti penempatan tautan target dalam daftar hasil dan panjang potongan teks kontekstual yang menyertai hasil. Selanjutnya, pelacakan gerak dan posisi. Studi tentang gerakan mata kita dapat memberikan wawasan tentang perhatian, beban kerja, dan proses penting lainnya. Apalagi yang bisa kita pelajari dari tubuh manusia. Tubuh manusia terus bergerak, bahkan ketika kita duduk, diam, terus kita bergerak sedikit dengan setiap nafas. Pergerakan tangan, lengan, kepala, torso, dan bahkan tungkai dan kaki dapat diukur dengan berbagai jenis sensor, memberikan peluang yang berguna untuk mempelajari dan mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer. Ya, selanjutnya pelacakan gerak dan posisi mengenai sensing posisi muskular dan skeletal. Ini beberapa contohnya. Yang pertama, Remote Wii diperkenalkan oleh Nintendo pada tahun 2005, memperkenalkan era baru elektronik konsumen yang mampu mengatur posisi dan gerakan sensor. Menggunakan kombinasi akselerometer dan penginderaan optik, Remote Wii menyediakan beberapa derajat kebebasan, memungkinkan input alami untuk permainan seperti tenis dan bowling. Yang kedua yaitu bergerak melalui akselerometer di telepon pintar. Beberapa tahun terakhir telah terjadi ledakan dalam ketersediaan sensor yang dikenakan di pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu jam tangan pintar seperti Apple Watch, memberikan akses mudah yang dikenakan di pergelangan tangan ke berbagai fasilitas smartphone yang lebih luas daripada yang disediakan oleh sensor kebugaran. Jam tangan ini telah digunakan untuk mengembangkan pendekatan untuk merasakan gerakan yang dibuat oleh jari. Yang keempat, Microsoft Kinect mengambil pendekatan berbeda untuk merasakan posisi dan gerakan. Seperti Remote Wii, Kinect keluar dari dunia game, dalam hal ini Microsoft Xbox. Kinect mencakup sensor kedalaman, kamera, mikrofon yang mampu menangkap gerakan tubuh dalam 3D dan mengenali wajah dan suara. Ya, ini Wii Accelerometer, smartphone, jam tangan pintar, dan monitor kebugaran, dan juga Kinect, semuanya memberikan contoh teknologi konsumen yang digunakan dalam penelitian HCI. Alat komoditas ini memberi para peneliti perangkat keras dan perangkat lunak berkualitas komersial.
yang siap digunakan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam penelitian tanpa memerlukan pekerjaan rekayasa apapun yang diperlukan untuk mengumpulkan data menggunakan komponen yang dibuat sendiri atau dirakit. Selanjutnya, pelacakan gerak dan posisi. Pelacakan gerak untuk display besar dan lingkungan virtual. Beberapa bentuk EMK secara inherent mengharuskan pengguna untuk bergerak di ruang angkasa. Penggunaan layar berukuran besar secara rutin, berpindah dari satu sisi ke sisi lain, atau naik turun seperti halnya guru di dalam ruang kelas, pindah ke berbagai bagian ruangan. Pengguna lingkungan virtual memutar kepala, berjalan, menggerakkan tangan mereka untuk memegang benda. Selanjutnya yaitu alat fisiologi. Data fisiologi. Penggunaan data fisiologis yang tepat untuk penelitian membutuhkan pemahaman tentang jenis data yang dapat dikumpulkan, alat yang diperlukan untuk pengumpulan data, dan cara-cara di mana sumber data ini merespon berbagai rangsangan. Sensor yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama, elektroda permukaan, yang kedua sensor tekanan, yang ketiga sensor tekanan serat optik, dan yang keempat elektroda di helm. Selanjutnya, aktivitas elektrodermal atau respon kulit galvanik. Aktivitas elektrodermal adalah pengukuran aliran listrik melalui kulit. Sistem elektrodermal menggunakan sepasang elektroda pada kulit, biasanya dihubungkan dengan jari untuk mengukur konduktivitas antara dua titik. Ya, ini gambarnya. Samping upaya penelitian telah menghubungkan tingkat konduktivitas dengan gairah, aktivitas kognitif, dan frustasi. Ya, kemudian mengenai alat fisiologi yaitu respirasi dan ketegangan otot. Respirasi didefinisikan sebagai pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Sebuah rangsangan dapat membuat jantung kita berdetak lebih cepat, perubahan suasana hati dapat mempengaruhi pernapasan kita, gairah dapat membuat kita bernapas lebih cepat, dan beberapa emosi dapat menyebabkan pernapasan tidak teratur. Selanjutnya, ketegangan otot. Kontraksi otot menciptakan sinyal listrik yang dapat dideteksi oleh elektroda yang ditempatkan pada otot yang menarik. Teknik yang dikenal sebagai elektromiografi atau EMG. Kemudian alat fisiologi mengenai aktivitas otak, yaitu elektroencephalografi atau EEG atau EEG, melibatkan penggunaan elektroda yang didistribusikan melintasi kulit kepala untuk mengukur aktivitas otak di korteks cerebral. Biasanya ini menempatkan topi yang berisi 128 sampai 256 elektroda pada kulit kepala peserta. Elektroda ini digunakan untuk mengukur aktivitas listrik di berbagai lokasi. Kemudian koleksi data, analisa, dan interpretasi. Studi yang mengukur aktivitas manusia umumnya akan mengikuti serangkaian langkah yang sama seperti studi lain: merancang, mengkonfigurasi, dan menguji pendekatan pengumpulan data, menganalisis data yang diambil, dan menafsirkan hasilnya. Terlepas dari kesamaan ini dengan penelitian lain, penelitian yang menggunakan teknik yang dijelaskan dalam bab ini menyajikan tantangan spesifik mereka sendiri pada masing-masing tahap ini. Ya, di sini bisa dilihat gambarnya: data collection, data analis, kemudian sinkronisasi, kemudian data interpretasi. Koleksi data. Tantangan pengumpulan data sering mengarahkan para peneliti untuk melakukan studi fisiologis dalam kenyamanan dan kemudahan laboratorium, bekerja di lingkungan yang terang, terorganisir dengan baik, dan persediaan lengkap yang dibutuhkan adalah strategi yang baik untuk meminimalkan ketidakpastian terkait dengan teknik pengumpulan data ini. Namun, penelitian laboratorium memiliki batasnya. Pengaturan ideal mungkin tidak mencerminkan situasi dunia nyata di mana teknologi dapat digunakan yang mengarah ke hasil yang mungkin agak buatan.
Metode analisis data. Penggunaan alat yang tepat dan pendekatan yang divalidasi dapat menyederhanakan masalah. Banyak sistem pelacakan mata akan datang dengan perangkat lunak terkait yang akan mengumpulkan dan menganalisis data. Berpotensi menyelamatkan Anda dari kebutuhan untuk membersihkan aliran data yang bising dan mengidentifikasi perbaikan. Yang kedua yaitu interpretasi data. Pada tahap interpretasi sebelumnya, melihat sinyal untuk menemukan contoh-contoh anomali, episode interaksi yang mungkin informatif, atau hal-hal menarik lainnya yang serupa sering kali dapat menjadi cara yang baik untuk memutuskan di mana mengeksplorasi lebih detail. Alat yang memfasilitasi perbandingan dan penyelarasan beberapa aliran data dapat sangat membantu dalam hal ini. Ya, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.